kalau kita jadi hakim, bukan hanya menekan saudara kita. Oh dia salah nih, mentang-mentang orang susah, miskin, kita pojokin, kita sudutin. Habis itu kita tekan dia, kita kasih yang berat. Putusannya atau hukumannya yang berat, memberatkan orang tersebut. Tapi kalau orang yang kaya, kalau orang kaya kesandung kasus, enak aja, gampang aja. Betul gak kira-kira? Sekalipun dia masuk penjara, enak aja, bisa tidur enak. Kadang-kadang maaf, datang perempuan di waktu malam, di kandangnya dia, di selnya dia, di penjaranya dia. Betul gak kira-kira? Makanan enak. Coba kalau yang maaf, yang kena kasus orang susah. La haula wala quwata. Betul gak kira-kira? Betul gak kira-kira? Ini yang sering terjadi buat kita nih. Hukum bisa dibeli, yang penting ada duit. La haula wala quwata. Berapa susahnya nyogok sono, nyogok sini, kalau punya duit. Betul gak kira-kira? Yang tadinya hitam bisa jadi putih, yang tadinya putih bisa jadi hitam, yang tadinya tersangka bisa jadi terdakwa, yang tadinya terdakwa bisa jadi tersangka. Betul gak kira-kira? Yang tadinya benar bisa jadi salah. La haula wala quwata. Yang tadinya dituduh bisa jadi menuduh kalau ada duitnya. Tapi Nabi nggak mau seperti ini. Jarang banget yang kayak begini. Paling 1, 2, 3 yang Nabi kenain hukumnya. Selebihnya kagak. Nabi rahmatan lil alamin. Nabi sayang banget sama umatnya. Jangan sampai umat tersebut kena hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau bisa kita cegah dengan sebaik-baiknya pencegahan. Kalau bisa kita tolak dengan sebaik-baiknya penolakan. Kalau kita hakim berkuasa, kan pertanyaannya kita bukan hakim. Betul gak kira-kira? Jadi suara kita kadang-kadang gak didengar. Yang didengar yang punya suara, yang punya jabatan. Betul gak kira-kira? La haula wala quwata. Paham maksudnya? Jelas? Kalau emang nyatanya ini orang ngaku sendiri, habis itu yang kedua ada saksinya, ya udah harus dijalankan kitab Allah, harus dijalankan hukum Allah, harus dijalankan syariat baginda Nabi kita Muhammad, harus dijalankan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idfa'ul hududa ma wajadtum laha madfa'an. Akhrajahu Ibnu Majah bi isnadin dhaif. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu an. Akhir sanadnya Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu an, semoga Allah redha kepadanya. Gala dia berkata, gala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idfa'ul hududa ma wajadtum laha madfa'an. Cegahlah oleh kamu hak-hak atau hudud-hudud, hukum-hukum, denda-denda, ma wajadtum, apa yang kamu dapati, madfa'an, sebagus-bagusnya penolakan. Artinya di saat kita jadi hakim, kalau emang nyatanya hukum tersebut mengenai tentang dera, cambuk, atau rajam, atau potong tangan, kalau emang nyatanya kita bisa cegah. Artinya jangan sampai kena orang tersebut, hukum tersebut, baik didera, ataupun dicambuk, ataupun potong tangan, ataupun rejam. Kalau emang kita bisa cegah, bisa ditebus, silahkan. Jangan sampai orang tersebut kena hukum tersebut. Kecuali kalau ini orang udah ngaku. Yang kedua, kecuali kalau ada saksinya, baru deh jalanin baru jalanin hukum tersebut. Tapi kalau kagak, kalau bisa, jangan sampai orang tersebut kena. Kesian kalau emang nyatanya orang tersebut harus kena hukum. Paham gak nih kira-kira? Bahasanya begini deh, kita ini manusia. Yang namanya manusia pasti punya dosa, pasti bakal terjatuh dalam perbuatan dosa. Kalau emang nyatanya maaf, dosa ini kita kagak buka aib kita tutupin, habis itu kita istighfar, jauh lebih baik. Kita taubat kepada Allah. Jangan sampai aib kita buka kepada orang lain. Kalau udah dibuka, itu baru harus dijalankan hukumnya. Faham gak nih kira-kira? Jelas gak? Kita udah buka aib kita udah ngakuin, habis itu ada saksi, ya udah, mau tidak mau hukum harus dijalanin.
Tapi kalau nyatanya kita bisa tutup sendiri aib kita, sesungguhnya manusia itu banyak dosanya. Apalagi model-model kita nih makhluk yang gak sempurna, manusia yang pasti banyak dosa. La haula wala quwata illa billah. Kadang-kadang maaf, untuk taat aja kita berat. Untuk taat kita berat. Untuk akhirat kita berat. Untuk ibadah kita berat. Untuk masuk kubur kita berat. Kecuali pertolongan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, kecuali kekuatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nggak usah jauh-jauh. Kalau kayak begini deh nih, hari Rabu pengajian biasa rutin, tiba-tiba hujan. Ngaji apa kagak? Ngaji apa kagak? Ngaji apa kagak? Berat banget, betul gak kira-kira? Betul gak kira-kira? Tapi kalau kita udah jalan, insya Allah enteng, insya Allah mudah sampai ke tempat dapat pahala. Tapi kan prosesnya itu untuk ngikutin hawa nafsu, ngelawan hawa nafsu, nggak gampang. Betul gak kira-kira? Yang kedua, sodakoh. Di kantong kanan kita ada duit 100 ribu, di kantong kiri kita ada duit 50 ribu. Tiba-tiba ada tukang minta-minta. Assalamualaikum Pak Haji, udah 3 hari belum makan. Yang mana kita kasih? Kantong kanan apa kantong kiri? Kantong kanan apa kantong kiri? Ambil dulu ke rumah duit recehan. La haula wala quwata. Ujung-ujungnya 2000 juga. Betul gak kira-kira? La haula wala quwata. Gak gampang. Kadang-kadang maaf buat ibadah kagak gampang. Nabi tahu bagaimana maaf kelemahan kita buat ibadah, kelemahan kita buat agama, kelemahan kita buat syariat. Baginda Nabi kita Muhammad sampai Nabi seperti itu. Kalau kamu jadi qadi, jadi hakim, jadi pemimpin, tiba-tiba melihat kesalahan seseorang, kalau emang nyatanya bisa ditebus, ini kesalahan jangan sampai dihukum, ya udah bebasin. Kalau emang nyatanya bisa, maka tolak dengan sebaik-baiknya penolakan, cegah dengan sebaik-baiknya pencegahan. Paham gak nih kira-kira? Kecuali yang tadi itu, kalau emang orang tersebut ngaku sendiri. Yang kedua ada saksi. Nah, mau tidak mau, suka tidak suka, hukum itu harus dijalanin. Kitabullah harus dijalanin. Syariat baginda Nabi kita Muhammad harus dijalani. Tapi kalau emang nyatanya maaf, kita bisa tutupi aib-aib kita. Karena yang namanya hamba, makhluk dengan khaliknya itu ada hijab. Kita berbuat dosa, makin tebal itu hijab, makin tebal itu hijab, makin tebal itu hijab, lantaran perbuatan dosa yang kita kerjakan. Nggak usah jauh-jauh, dari melek mata sampai nanti nutup mata, banyakan mana taat tapi dosa kira-kira? Dari melek mata habis bangun kita mau sholat subuh sampai nanti kita mau tidur lagi, banyakan taat kita apa dosa kita? Banyakan syukur kita apa gerutu kita? Banyakan syukur apa gerutu? Gerutu mulu. La haula wala quwata. Udah gitu Allahnya disalahin, Tuhan disalahin. La haula wala quwata. Ada gak kira-kira yang begini? Banyak gak kira-kira? Banyak banget. Padahal maaf, penikmatan pemberian Allah udah besar banget buat kita, tapi tetap di saat suatu hal yang datang kepada kita, suatu hal yang tidak mengenakan hati kita gerutu, kita nggak bersyukur. Yang kemarin-kemarin udah menyenangkan kita punya hati, banyak kan seperti itu. Betul gak kira-kira? Nggak gampang. Apalagi syariat baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi, Nabi rahmatan lil alamin. Nabi pengen jangan sampai seseorang umat baginda Nabi kita Muhammad harus dijalani hukum tersebut. Apalagi yang Anda bilang tadi itu, masalah derak, cambuk, rejam, potong tangan. Kalau bisa jangan sampai terjadi. Nabi nggak mau itu semua menimpa umat baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi. Kalau kita kan cuek orangnya, masa bodoh. Betul gak kira-kira? Kalau kita masa bodoh. Tapi kalau Nabi kita Muhammad rahmatan lil alamin, hatinya penuh kasih sayang untuk umat baginda Nabi kita Muhammad. Yang dipikirin umat baginda Nabi kita Muhammad. Kalau kita kan diri kita. Beb kasih contoh dong, gampang. Kita pulang tahlilan, dapat bawa berkat 3 besek, 3 bungkus. Begitu kita mau masuk, nyatanya tetangga lagi ngerokok di luar, di depan rumahnya, di dehem. Ngelihat kita bawa besek, pertanyaannya, kasih apa kagak tuh besek? Kasih apa kagak? Yang bener. Jangan ada dusta di antara kita. Jangan ada sandiwara di antara kita. Tetangga pakai dehem, udah kita mau masuk buru-buru rumah kita, nyatanya dia lagi ngerokok di depan rumahnya.
Dia ngelihat kita itu nenteng kanan kiri, ada buahnya lain, makanannya lain, kuenya lain, didehem deh. Kasih apa jangan? Kasih apa jangan? Dehemin lagi, lagi. Habis itu kita bawa pulang, dia tuh masuk. La haula wala quwata. Betul gak kira-kira? Padahal maaf, udah jam 10 malam, udah jam 11. Keluarga kita udah pada tidur, bini kita udah tidur, anak kita udah tidur. Siapa yang mau makan tuh makanan? Yes. Taruh kulkas, beb, angetin buat besok. Betul gak kira-kira? La haula wala quwata. Kita seperti itu tuh, berat banget. Nggak ada pedulinya kita, nggak ada rahimnya kita kepada orang lain. Pantas kata Nabi SAW, baginda Nabi kita Muhammad pernah bersabda, tidak beriman salah seorang dari kalian, artinya kurang sempurna keimanan seseorang, apabila di waktu malam tetangganya dalam keadaan lapar dan kalian tidur dalam keadaan pulas. Kan kita begitu tuh. Yang penting kita kenyang. Masa bodoh tetangga mau teriak lapar kek. Kalau seandainya kata tetangga kita ada anak yatimnya lagi, ini yatim teriak lapar, kedengeran nangis lantaran kelaparan, masa bodoh. Yang penting diri kita kenyang, keluarga kita kenyang, tidur dalam keadaan fulus. La haula wala quwata. Betul gak kira-kira? Kurang sempurna iman salah seorang dari kalian, kata baginda Nabi kita Muhammad, apabila ada orang tidur dalam keadaan pulas sedangkan tetangganya dalam keadaan lapar. Paham? Jelas gak? Tapi nyatanya banyak yang begini. Banyak gak kira-kira? Padahal Nabi udah bilang kurang sempurna, jauh dari kata sempurna, tetap aja kita lakuin, nggak peduli. Mau tetangga ke, kadang-kadang maaf temen, udah lama berteman, lagi susah, kita bisa tutup tuh, kita punya telinga. La haula wala quwata. Berteman udah 15 tahun, bersaudara udah 20 tahun. Kita dengar saudara kita lagi dalam keadaan susah, bisa tuh buktinya telinga kita tutup. Bisa gak kira-kira? Tahu tutup telinga, seolah-olah kagak tahu dia punya urusan, seolah-olah kita nggak mau peduli dia lagi dalam keadaan tertimpa musibah. Betul gak kira-kira? La haula wala quwata. Betul gak kira-kira? Enak-enak aja kita, nyaman-nyaman aja, tenang-tenang aja kita, tidur dalam keadaan pulas setiap malam, sedangkan saudara kita yang lain di luar sono lagi dalam keadaan sulit, lagi dalam keadaan lapar, lagi dalam keadaan penindasan. La haula wala quwata. Enak, buktinya bisa aja kita. Betul gak kira-kira? Karena di dalam dada kita nggak ada rahmat buat orang lain. Yang ada rahmat buat diri kita, yang ada rahmat buat keluarga kita. Kita nggak pikirin umat baginda Nabi kita Muhammad. Makanya kan ada doa dari baginda Nabi kita Muhammad, Allahumma arham ummata Sayyidina Muhammad, Allahumma aslih ummata Sayyidina Muhammad, Allahumma farrij an ummati Sayyidina Muhammad. Tujuannya itu supaya kita ada rahmat sama saudara-saudara kita sesama muslim. Begitu juga kalau kita jadi qadi, kalau kita jadi hakim, bukan hanya menekan saudara kita. Oh dia salah nih, mentang-mentang orang susah, miskin, kita pojokin, kita sudutin. Habis itu kita tekan dia, kita kasih yang berat, putusannya atau hukumannya yang berat, memberatkan orang tersebut. Tapi kalau orang yang kaya, kalau orang kaya kesandung kasus enak aja, gampang aja. Betul gak kira-kira? Sekalipun dia masuk penjara enak aja, bisa tidur enak. Kadang-kadang maaf, datang perempuan di waktu malam, di kandangnya dia, di selnya dia, di penjaranya dia. Betul gak kira-kira? Makanan enak. Coba kalau yang maaf, yang kena kasus orang susah. La haula wala quwata. Betul gak kira-kira? Betul gak kira-kira? Ini yang sering terjadi buat kita nih. Hukum bisa dibeli, yang penting ada duit. La haula wala quwata. Berapa susahnya nyogok sono, nyogok sini kalau punya duit. Betul gak kira-kira? Yang tadinya hitam bisa jadi putih, yang tadinya putih bisa jadi hitam, yang tadinya tersangka bisa jadi terdakwa, yang tadinya terdakwa bisa jadi tersangka. Betul gak kira-kira? Yang tadinya benar bisa jadi salah. La haula wala quwata. Yang tadinya dituduh bisa jadi menuduh kalau ada duitnya. Tapi Nabi nggak mau seperti ini. Jarang banget yang kayak begini. Paling 1, 2, 3 yang Nabi kenain hukumnya. Selebihnya kagak. Nabi rahmatan lil alamin. Nabi sayang banget sama umatnya. Jangan sampai umat tersebut kena hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau bisa kita cegah dengan sebaik-baiknya pencegahan. Kalau bisa kita tolak dengan sebaik-baiknya penolakan. Kalau kita hakim berkuasa,
Kan pertanyaannya kita bukan hakim. Betul gak kira-kira? Jadi suara kita kadang-kadang gak didengar. Yang didengar yang punya suara, yang punya jabatan. Betul gak kira-kira? La haula wa la quwata. Paham maksudnya? Jelas? Kalau emang nyatanya ini orang ngaku sendiri, habis itu yang kedua ada saksinya, ya udah harus dijalankan kitab Allah, harus dijalankan hukum Allah, harus dijalankan syariat baginda Nabi kita Muhammad, harus dijalankan. Malam Senin kemarin aneh ngajar di Asaadah, tempat aneh ngajar. Tiba-tiba ada pengurus masjid emang yang orang Jawa. Dia ini sering pulang ke Jawa mondar-mandir. Dia punya teman kiai besar di daerah Jawa. Waktu itu kalau ente pernah dengar Doli, tahu Doli gak? Doli tahu gak Doli? Apa Doli? Doli apa? Apa Doli? Prostitusi ya? Apa Sat? Prostitusi. Pokoknya begitu dah, gue gak bisa ngomong begitu. Alias maaf, jablainya banyak. Tahu jablay? Kayak di kota, tahu kota? Rumah bordel, tahu rumah bordel? Yang ada di kota, maaf pakai mejeng semua perempuan. Ini kadang-kadang maaf udah umur 60 masih mejeng aja, pakai celana pendek, la haula wala quwata, udah kagak enak dilihat. Bedak tebal banget 60. Jam 1 malam, la haula wala quwata. Pekerjaan yang paling besar, maksiat yang paling besar di Jawa Timur adanya di Doli. Prostitusi. Apa namanya? Prostitusi yang paling besar, maksiat yang paling besar, perzinahan yang paling besar di Jawa Timur adanya di Doli. Pernah suatu ketika ada kiai besar yang ditakuti di Jawa Timur. Kiai ini datang kepada gubernur Jawa Timur. Waktu itu kalau nggak salah namanya Bapak Karwo, kalau nggak salah. Gubernur itu namanya Bapak Karwo. Lalu 3 ulama ini datang kepada Bapak Karwo. Dia berkata, "Hai Bapak, saya mau nanya, Bapak agamanya apa?" Lalu gubernur ini menjawab, "Agama saya Islam." Lalu kiai ini bertanya lagi, "Apa yang sudah Anda kerjakan untuk Islam?" Ini gubernur diam aja, nggak bisa jawab. Apa yang sudah Bapak kerjakan untuk agama Islam? Kalau Bapak Islam, itu Karo diam aja. Akhirnya kata kiai ini, kalau Bapak diam saja, jangan salahkan saya. Saya punya 20.000 orang yang siap menutup Doli dan siap untuk melawan polisi. Kalau Bapak bertindak diam saja. Lalu akhirnya itu gubernur merasa hatinya gemeter lantaran Islam, lantaran tidak bisa memberi apa-apa untuk Islam. Akhirnya dikeluarin tuh surat untuk menutup Doli tersebut. Dia tanda tangan. Supaya Doli yang begitu besar, perbuatan dosa yang begitu besar, maksiat yang begitu besar ditutup. Begitu ditanda tangan, diizin itu dicabut oleh gubernur tersebut. Akhirnya Doli itu ditutup. Apa kata kiai? "Bapak, nanti Bapak bakal tahu umat-umat yang akan datang pasti bakal memuji keberanian Bapak. Nanti di hadapan Allah, di hadapan baginda Nabi kita Muhammad, Bapak bakal tinggi di hadapan Allah, di hadapan baginda Nabi kita Muhammad. Satu amal yang engkau kerjakan nanti untuk Islam bakal mengangkat derajat engkau di sisi Allah, di sisi baginda Nabi kita Muhammad." Lihat seperti itu. Gubernur, kalau dia asal ngomong, kelihatan kejadian, ada kuasa, tanda tangannya berlaku. Nah kalau kita, betul gak kira-kira? Kadang-kadang kemaksiatan di mana-mana, dangdut di mana-mana, la haula wala quwata, campur laki perempuan. Udah gitu wal'iyadzubillah, kondom berserakan, la haula wala quwata. Siapa yang bisa cegah itu semua? Kalau bukan orang-orang yang punya jabatan, kalau bukan orang-orang yang punya kuasa. Betul gak kira-kira? Ini kadang-kadang jadi pemimpin, maaf, gampang banget dibayar sih. Udah pada tawadu pemimpin-pemimpin kita. Tahu tawadu? Tahu gak tawadu? Tahu warna duit. La haula wala quwata. Gampang banget dibayar, gampang banget disogok. Yang benar jadi salah, yang salah jadi benar. Semuanya asal ada duit. Betul gak kira-kira? La haula wala quwata.
Jadi pelajaran buat kita, kalau Allah kasih kita amanat, biar kita adil, biar kita jujur, jalankan syariat Allah, jalankan hukum Allah, jalankan syariat baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jalankan hukum tersebut. Nanti kita bakal ditanya, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun ar-ra'iyati. Baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, kullukum ra'in, setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian bakal dimintain pertanggungjawaban atas kepemimpinan kalian. Jadi yang jujur, yang adil, dan harus punya jiwa yang besar. Kalau emang nyatanya yang salah saudaranya, ya udah hukum salah. Kalau yang nyatanya salah keluarganya, ya udah salah. Ini kan kadang-kadang maaf, mentang-mentang jadi pemimpin, keluarganya aman aja. Betul gak kira-kira? Yang korupsi aman, yang berbuat dosa aman, yang melanggar aturan aman. Betul gak kira-kira? Ada ordal, tahu ordal? Tahu gak ordal? Orang dalam, la haula wala quwata. Paham? Jelas maksudnya seperti Nabi kagak mau, Nabi kesian kalau ada umat baginda Nabi kita Muhammad yang kena hukum tersebut. Kalau bisa Nabi cegah sebaik-baiknya pencegahan, kecuali orang tersebut mengaku dirinya salah, mengaku dirinya berbuat dosa, melanggar syariat, melanggar hukum, baru. Atau kalau kagak ada saksi yang lihat langsung Fulan bin Fulan melanggar aturan. Kalau kagak Nabi kagak mau, Nabi sayang. Buktinya ada seorang perempuan datang sama Nabi, ya Rasul, aku berzina. Kata Nabi, enggak, engkau cuma megang-megang doang kali. Ya Rasul, kagak, aku berzina. Enggak, kamu cuma maaf, berdua-duaan doang kali. Begitu. Kata Nabi, suruh pulang deh. Udah pulang, ntar kalau udah melahirkan, menyusui, baru engkau datang lagi. Begitu udah melahirkan, suruh pulang lagi 2 tahun. Disuruh nyusuin dulu. Habis itu baru datang lagi. Nabi nggak suruh datang, dia datang supaya bisa dilakukan hukum tersebut kepada dirinya. Allahumma sholli wa sallim. Paham gak nih kira-kira? Nabi kasihan, Nabi kagak mau umatnya merasa terbebani. Paham gak nih kira-kira? Jelas gak di sini nih? Jadi kalau kita punya dosa, ya udah, semua orang punya dosa, nggak ada orang yang sempurna. Aneh, antum semuanya. Kita bukan orang-orang yang maaf mulia, bukan. Kita bukan orang-orang yang sempurna. Kita bukan orang-orang pilihan. Kita bisa jadi jatuh, bisa jadi hina di hadapan Allah, di hadapan baginda Nabi kita Muhammad. Cuman ingat, la tagnatu min rauhillah. Jangan kalian putus asa dengan rahmat Allah. Taubat lagi, kembali lagi, buat ihsan lagi. Tujuannya dengan ihsan ini bisa menghapus sayiat-sayiat kita. Dengan berbuat baik ini bisa menghapus dosa-dosa kita di masa lampau. Paham gak nih kira-kira? Jelas? Satu lagi, wa akhrajahu Tirmizi wal Hakim min hadisi Aisyah radhiyallahu anha bilafaz idra'ul hududa anil muslimina mastata'tum wa huwa dhaifun aidan. Wa akhrajahu Tirmizi wal Hakim min hadis Aisyah, dari hadis Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, semoga Allah redha kepadanya, bilafzin, dengan lafaz idra'ul hududa, tolak oleh kamu hak tersebut, tolak oleh kamu hukum-hukum tersebut, anil muslimin, daripada orang-orang muslim. Artinya jangan sampai membebankan orang-orang muslim. Mastata'tum, sesuai kemampuan kamu, sesuai kebisaan kamu, sesuai kemampuan kamu. Kalau bisa yang Anda bilang tadi itu ringanin. Kalau bisa bebasin. Kalau emang nyatanya hal-hal yang sepele, tidak melanggar hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Faham gak nih kira-kira? Jelas gak? Jelas. Satu lagi, emang nyambung semua hadisnya. Warahul Baihaqi an Ali radhiyallahu taala anhu min qaulihi bilafz idra'ul hududa bisyubuhat, tolak oleh kamu had-had tersebut kalau masih samar-samar, kalau nyatanya perkara yang subhat, yang makruh, yang nggak jelas halal atau haramnya, ya udah maafin. Kalau nggak jelas, remeng-remeng, ini hukum kelihatan atau tidak, dilihat atau tidak, masih tanda tanya, belum pasti, belum jelas, ya udah angkat itu hukum tersebut, bebasin hukum tersebut daripada orang-orang muslim. Ini kagak bengis banget sama orang-orang muslim, la haula wala quwata. Kalau sama orang non muslim takut banget, hormat banget, dijadiin budak banget. Tapi kalau sama muslim bengisnya luar biasa.
Garangnya luar biasa, zolimnya luar biasa, jahatnya luar biasa. La haula wala quwata. Ada apa sama orang muslim? Ada apa sama umat baginda Nabi kita Muhammad? Ini kagak, bengis banget. Asal maaf, yang kena hukum muslim habis. Kalau yang kena non muslim, padahal jauh banget dosanya, bebas begitu aja udah, bebas tanpa syarat. La haula wala quwata. Ini hikmah rahmatan lil alamin baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan sedikit jadi ilmu yang nafi'. Allah kasih kita pemahaman yang benar. Kalau kita mati, Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Al-Fatihah ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyah salihah jami'ah wa nafi'ah wa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bisirril Fatihah.